Perkenalkan, nama saya Abdul Farhan Tanjung, absen 1. Perkenalkan, nama saya Dli Wardana, absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald Ikhwan, kelas 9G, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Samilur Rabana, nomor absen 43. Perkenalkan, nama saya Fahri Dimas Alinski, kelas 9G, absen 44. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang pembuatannya memakai bahan dasar yang sifatnya keras. Salah satu contohnya adalah kayu. Banyak dari produsen kerajinan yang menggunakan kayu sebagai kerajinan yang bernilai tinggi dan berharga mahal. Tak jarang, banyak ditemukan kayu bekas yang dijadikan kreasi untuk dijadikan furnitur rumah. Tidak hanya itu, kerajinan ukir dan pahatan yang berasal dari Bali, Jepara, dan beberapa daerah di Indonesia sudah terkenal hingga ke mancanegara. Bahan kerajinan kayu. Saat membuat kerajinan, bahan harus disesuaikan dengan rencana pembuatan kerajinan, berdasarkan karakteristik hingga kegunaannya. Kayu-kayu di bawah ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. 1. Ada kayu jati, 2 kayu mahoni, 3 kayu pinus, 4 kayu kelapa, 5 kayu akasia, 6 kayu cendana, dan lain sebagainya. Alat kerajinan kayu. Alat yang dipakai bermacam-macam sesuai kebutuhan. Alat yang sering dipakai adalah gergaji, amplas, pahat, mesin bor, lem kayu, dan sebagainya. Pengolahan kayu. Sesuai kebutuhannya, pengolahan pun ada bermacam-macam caranya. Berikut adalah cara dasar pengolahan kayu. 1. Penggergajian. 2. Pengeringan atau kiln dry. 3. Pengerjaan konstruksi. 4. Perakitan jika dibutuhkan. Dan kelima, finishing. Ini contoh produk kerajinan kayu. Ada alat-alat makanan, patung, ukiran, dan sebagainya. Yang ketiga, bambu. Bambu memiliki batang yang kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air secara terus-menerus. Berbeda dengan kayu yang utuh, bambu memiliki rongga kopling di dalamnya dengan ukuran diameter 1 hingga 20 cm, sehingga bahan ini dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Bambu juga memiliki ruas batang yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan, bentuk alami bambu sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya yang halus meskipun tidak diamplas. Bambu dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuh. Ciri-ciri bambu: batangnya kuat, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Tekstur batangnya yang halus meskipun tanpa diamplas, dan dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari bambu. Rotan memiliki batang yang kuat, bahkan lebih kuat daripada bambu, terutama pada bagian serat batangnya. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah senti hingga 1 senti, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Rotan memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Rotan dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Ciri-ciri rotan adalah: 1. Batangnya kuat dan lebih kuat daripada bambu, terutama serat batangnya yang sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak berongga, mempunyai ukuran setengah senti hingga 1 senti, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar daripada bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong membentuk sayatan meskipun bentuk utuhan.
Rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Pengertian logam. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, pengantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Biji logam ditemukan dengan cara penambangan yang terdapat dalam keadaan murni atau bercampur. Biji logam yang ditemukan dalam keadaan murni yaitu emas, perak, bismut, platina, dan ada yang bercampur dengan unsur-unsur seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, serta seperti tanah liat dan tanah. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Jenis dan kegunaan logam yang pertama yaitu logam platina. Logam ini mempunyai warna putih keperakan. Kegunaannya yaitu digunakan untuk membuat perhiasan, barang elektronik, serta sebagai katalisator. Yang kedua yaitu seng. Suatu logam yang mempunyai warna putih kebiruan yang diambil dari mineral seng blende. Kegunaannya yaitu digunakan untuk dapat melapisi besi agar tidak berkarat, dikenal sebagai galvanisasi. Juga dapat digunakan di baterai-baterai listrik tertentu serta dalam oleh-oleh seperti kuningan. Yang ketiga yaitu tembaga. Logam yang mudah dibentuk dan yang mempunyai warna kemerah-merahan. Kegunaannya yaitu digunakan untuk dapat membuat kabel listrik, tangki air panas, serta alloy kuningan, perunggu, dan juga kupronikel. Yang keempat yaitu timah. Logam yang lunak serta mudah dibentuk yang mempunyai warna-warna putih keperakan. Kegunaannya yaitu logam tersebut digunakan untuk dapat menyepuh baja guna menghentikan korosi serta juga dalam alloy perunggu. Powder, logam campuran timah dan juga timbal serta solder. Yang kelima adalah emas. Unsur logam emas ini memiliki sifat yang lunak dan yang mempunyai warna kuning terang. Kegunaannya yaitu digunakan sebagai perhiasan dan juga alat-alat elektronik. Yang keenam adalah perak. Perak ialah suatu logam yang mudah untuk dibentuk, yang mempunyai warna putih abu-abu yang merupakan sebagai konduktor panas serta listrik yang sangat baik. Kegunaannya yaitu logam perak digunakan untuk dapat membuat perhiasan, peralatan perak, serta film fotografi. Yang terakhir adalah besi. Besi adalah logam yang mempunyai warna abu-abu keputih-putihan. Logam tersebut dihasilkan dari peleburan biji hematit di dalam tanur sembur. Kegunaannya yaitu digunakan untuk bangunan dan juga bidang teknik. Juga dapat dimanfaatkan untuk dapat membuat alloy baja. Kaca merupakan substansi yang keras dan rapuh, serta merupakan padatan amorf. Hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuatan kaca bersifat amorf yang mana dapat meleleh dengan mudah. Kaca merupakan hasil penguraian senyawa inorganik yang mana telah mengalami pendinginan tanpa kristalisasi. Komponen utama kaca adalah silika. Dalam kehidupan sehari-hari, kaca digunakan sebagai cermin, insulator panas, alat-alat laboratorium, dekorasi, dan pembatas rumah. Kerajinan kaca sendiri sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kaca dapat dibuat secara tradisional dan modern. Pembuatan kaca secara modern biasanya menggunakan mesin yang bertugas meniup dan membentuk kaca sesuai keinginan si pengrajin. Sementara pembuatan kaca tradisional dapat dilakukan dengan cara meniup dan membentuk kaca secara manual. Biasanya dibentuk dengan menggunakan kertas atau kain basah pada kaca yang sudah dibakar. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan bicara, mohon maaf.